Shalom, horas madihamuna, aka amanami, posrohaku di bagasan pangaramotion itu hatta hita, marhahi pason saluhutna. Naing pukauta mamuse, PA, pertanyaan bulanan, di hita seksi ama HKBP Manyar, tahun 2022 on. Alani taparade marohatta, taparade pikirata, taparade ma bibel dohot buku deta. Tapujima tuhatta tabonai pertanyaangata marede hita siap bukuede nomor 300 ayat sada. Rapon Tuhan Yesus buka ulaanmu, ikon tui banai perguru hononmu, baini bana dongani hehe dohot modum, digi mabogas nai rohami baho. Pertanyaan kita, mulai hati rohanami di wali Tuhan di luas sodohami lahu memuka pertanyaan PA di seksi ama di Huriam tahun 2022 on atong bohali hami dohot hatam pakulingi mahami asa mergugu hami di sude ngulu nami marhite-hite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turpuk di PA Sadarion Jumat 4 Maret 2022 imasian Matius bidu-pitu ayat pitu sampai 10 sada hujaha madihita songonon. Pangido hamuma saina lehonon nado tuhamu, lului hamuma saina jupangan dohamu, tuktuhi hamuma saina ukapon nado dihamu, ai saina majalo do nasana mangido, saina jupangan do na mangalului, saina ukapon do di na manuktuhi, ai ise siak kamu jolma na mangaleo batu tu anakna moridahat di pangido, manang naolo mangaleo nuluk molodekke di pangido, gari hamu kapar jahat uboto mangaleon basa-basa na denggan tu anak komuna, lam amamuna na di banua gijangima solehonon narta na denggan di namangido tu ibana, olah nido sahana di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia Matius 7 ayat 7 sampai 11 saya bacakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan judul atau tema untuk PA kita hari ini, jangan berhenti berdoa, unang masohot martangiang. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Ini ayat sangat istimewa, sangat favorit, sangat menyenangkan. Firman janji Tuhan, sehingga tidak sedikit orang mengutip ayat ini, bahkan terinspirasi berdoa kepada Tuhan dengan mendaftarkan banyak permintaan. Karena Tuhan yang mengatakan mintalah, maka akan diberikan. Lalu orang berdoa dengan mengajukan permintaan, berikan aku kekayaan, jabatan, berikan aku uang, berikan mobil, berikan rumah, berikan jodoh anak, berikan aku kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan lain-lain. Segala keperluan dituangkan, diajukan dalam permintaan kepada Tuhan. Itu sah
Dan itu tidak salah. Ayat kita mengatakan, mintalah akan diberikan, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Tapi dalam kenyataan, pengalaman kita berbicara, banyak yang kita doakan tidak terjadi. Memang sih ada pengalaman-pengalaman yang doa kita itu dikabulkan, tapi tidak sedikit juga dari doa-doa kita tidak bisa kita nikmati atau belum terjadi. Lalu bagaimana kita memahami Matius 7, janji Tuhan yang mengatakan mintalah akan diberikan? Hamuna aka amanami. Mari kita belajar firman ini dengan sungguh-sungguh. Mintalah apa yang seharusnya diminta. Sejenak kita coba melihat firman Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Ketika Tuhan datang dalam mimpi Raja Salomo, lalu Tuhan berkata, minta apa saja akan kukabulkan. Lalu Salomo mengatakan, berikan hamba hati yang bijak untuk mengerti mana yang baik, mana yang buruk, supaya bisa memimpin bangsa ini. Berikan hamba hikmat. Salomo tidak meminta keperluan-keperluan sehari-hari, tapi meminta hikmat, hati yang bijak. Lalu Tuhan berkata, karena engkau meminta hikmat, hati yang bijak, pengertian, aku akan memberikan itu. Dan selain itu, apa yang kamu tidak minta akan kuberikan, umur panjang, kekayaan, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu yang terjadi di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Amunaka manami. Mintalah, Matius 7, mintalah. Apa yang harus kita minta? Mintalah hikmat, mintalah pengertian. Mintalah hati yang bijak. Mintalah kuasa Roh Kudus menuntun dan mengarahkan hati kita. Itu yang pertama. Carilah apa yang kita cari. Mencari kehendak Bapa, kerajaan sorga. Mencari orang yang berhikmat pasti mengerti kehendak Bapa. Mintalah kuasa Roh Kudus menuntun dan mengarahkan. Maka kita mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang lain-lain itu Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Walaupun kita tidak sebut satu persatu, Tuhan pasti menyediakan. Apakah salah kalau kita meminta dalam doa kita? Meminta kesembuhan, meminta jodoh anak, meminta pekerjaan, meminta kekayaan. Enggak salah. Tapi ketika kita sudah berhikmat, maka kita tahu apa rencana Tuhan. Kalau itu dikabulkan untuk apa? Kalau itu tidak dikabulkan, kenapa? Kita tidak lagi berputus asa, kita tidak lagi kecewa, karena kita sudah paham, sudah mengerti. Kenapa? Karena kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Maka mintalah kuasa Roh Kudus menuntun, mengarahkan hidup kita. Maka kita akan mencari kehendak Bapa, mengerti rencana Bapa. Karena rencana kita ada, rencana Tuhan juga ada. Dan tidak selalu sama. Bisa saja berbeda rencana kita dengan rencana Tuhan. Bisa saja berbeda keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus di dalam doanya berkata, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi ada kehendak kita, tapi ada kehendak Bapa. Bagaimana kita mengerti kehendak Bapa? Itu tidak mungkin kalau kita tidak dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus memberikan hikmat, memberi pengertian. Amunakamanami, dengan mengerti, memahami apa isi dari Matius 7 ayat 7-11. Dikatakan tadi,
Bapa itu tahu memberikan apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Sedangkan kamu, Bapak yang jahat, mau memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Sesungguhnya Matius 7 ayat 7-11 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus supaya pengikut-pengikut Tuhan tidak putus-putusnya berdoa, selalu berdoa. Jangan berhenti berdoa. Itu tadi judul atau tema dari PA kita. Jadi yang Tuhan pesankan dalam nats ini adalah supaya setiap orang selalu berdoa dalam hidupnya. Kenapa berdoa? Karena melalui doalah, di dalam doalah kita menyatu dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan. Bersekutu, bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam doa. Jadi berdoa tidak hanya mengucapkan kata-kata, menaikkan pujian, atau mengajukan permohonan-permohonan. Bukan hanya itu doa. Tapi berdoa adalah berinteraksi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tersambung, connect, terhubung, menyatu dengan Tuhan. Itulah doa. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya setiap orang Kristen jangan berhenti berdoa. Jadikan doa bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Kalau doa sebagai kebutuhan, kalau kebutuhan kita makanan, kalau tidak makan berarti mati. Jadi kalau doa adalah kebutuhan, kalau tidak berdoa berarti sudah mati secara rohani. Makanya ada istilah mengatakan doa adalah nafas orang Kristen. Kalau tidak berdoa berarti dia sudah tidak bernafas. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Hamuna aka amanami. Kalau kita mengajukan permohonan di dalam doa kita, meminta uang yang banyak, meminta kekayaan, meminta mobil, meminta rumah, meminta kesembuhan, apakah Tuhan tidak bisa lakukan? Bisa. Tuhan bisa kabulkan. Lalu kenapa sering kita tidak alami? Kenapa itu tidak dikabulkan? Karena Tuhan tidak tertarik untuk memanjakan anak-anaknya dengan jawaban-jawaban instan dan murahan. Tuhan kita tidak mau menjadi pemuas keinginan manusia. Karena Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik selalu mendidik anaknya untuk berhikmat, untuk dewasa, dan mampu melewati setiap pergumulan dengan tekun, dengan sabar. Itulah yang diharapkan Bapa yang baik. Dan di ayat 11 dikatakan, Allah kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang jahat selalu memberikan permintaan anak-anaknya tanpa diseleksi. Itu memanjakan dengan instan. Tapi Bapa yang baik selalu menseleksi permintaan anak-anaknya, dan itu selalu diberikan untuk mendidik, mendewasakan, dan membuat berhikmat. Dan Tuhan mau supaya kita berhikmat, supaya kita dewasa, dan supaya kita bisa melewati setiap kesulitan di dalam kesabaran dan di dalam iman. Hamuna kamanami, pesannya kepada kaum bapa. Karena nats kali ini berbicara kepada kaum bapa. Setiap bapa di rumah tangga diharapkan oleh Tuhan menjadi orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Mari kita evaluasi, mari kita merenungkan bagaimana kehidupan berdoa kita. Apakah kita secara kontinu, secara teratur melakukan doa. Dan doa-doa
kita itu bagaimana kita lakukan? Apakah kita melakukan doa dengan meminta kuasa Roh Kudus atau mengajukan permintaan-permintaan? Tuhan mau supaya kita selalu meminta kuasa Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita menjadi bapa yang berhikmat, nabisuk, na mangalehon, pangodianon, poda, dohot pangajarion, tuyanakon, nak tu sudah isi di bagasna. Itulah bapa yang berwibawa, yang memiliki hikmat, yang selalu terhubung dan tersambung dengan Tuhannya. Dan itu menjadi contoh, panutan, tiruan. Dia tidak mengajarkan dengan kata-kata, tapi akan menjadi tiruan bagi seisi rumahnya. Menjadi orang yang suka dan selalu berdoa, doa menjadi kebutuhannya, dan dia berhikmat menghadapi hidupnya. Ketika keinginannya berbeda dengan kenyataan yang ada, dia tidak berputus asa, dia tidak larut dalam kekecewaan, karena dia berhikmat. Dia tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jangan berhenti berdoa. Di dalam doa, kita minta kuasa Roh Kudus mengarahkan, menuntun, dan memimpin hidup kita. Maka kita mengerti apa rancangan Tuhan. Maka hidup ini bisa kita lalui dengan penuh syukur dalam kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau. Jangan berhenti berdoa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami terima. Ya Tuhan, mengharapkan supaya kaum Bapa di tengah-tengah rumah tangga, di tengah gereja, dan di tengah-tengah bangsanya menjadi pendoa-pendoa yang menghubungkan hidupnya dengan Tuhan. Dan mereka berhikmat dari kuasa Roh Kudus dan mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu menjadi contoh teladan dan tiruan bagi anak-anak dan seisi rumahnya, dan juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih firman-Mu. Kuatkan kami untuk hidup di dalam doa, menyatu dengan Tuhan setiap waktu. Kami mau mendoakan kaum Bapa, bila mana di antara mereka ada yang saat ini sakit, isolasi mandiri, isolasi terpadu, atau penyakit apapun. Bapa di sorga, utus Roh Kudus untuk memberi mereka hikmat supaya mereka mengerti rancangan Tuhan dalam hidupnya, sehingga mereka tetap dalam iman melewati setiap waktu yang ada. Kami juga mau berdoa buat keadaan dunia ini, supaya Tuhan terlibat untuk menghentikan penyebaran COVID-19, supaya kehidupan kami bisa normal. Dan keadaan permusuhan, perang di berbagai tempat di Rusia, Ukraina, kami mau supaya Tuhan juga mengutus roh perdamaian, supaya dunia ini bisa kembali dalam kedamaian, melanjutkan tugas-tugas kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Terimalah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita tapasahat peleata meredehita sian bukwede 467 ayat sada. Asini rohan puji Allah menebusai di kaias korohati gabe soranganmu ingananmu rohanami kandili
rapi tamardok tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinor badia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon song na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say samadusa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horna punah harajaon, dohot tagogon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, holong ni rohani di bata mata, dohot parsauran nito di perbadiama, mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Oras madihita, Tuhan Yesus memberkati.